Mana? Mana? Aduh! A few moments later. Kak, kakaknya tahu nggak sih, akang pernah dengar apa itu simple present tense? Nggak tahu kak. Nah, jadi simple present tense itu adalah kalimat yang mengungkapkan suatu kejadian yang terjadi pada saat sekarang ini. Nah, lalu dalam simple present tense juga terdapat dua pola, yaitu pola yang pertama dalam bentuk kalimat nomina. Apa itu kalimat nomina? Nggak tahu Nah, kak. kalimat nomina itu kalimat yang mengungkapkan suatu yang bisa dibendakan. Nah, itu bisa berupa nama orang, profesi, tempat, atau suatu hal yang bisa dibendakan. Nah, lalu predikatnya juga menggunakan to be. To be-nya itu is am are. Kenapa to be-nya is am are? Kenapa kak? Karena simple present tense ini merupakan bentuk present atau kejadian yang terjadi pada masa saat sekarang ini. Nah, lalu yang kedua itu ada kalimat dalam bentuk verba. Apa itu kalimat dalam bentuk verba? Nggak tahu. Itu kalimat yang menyatakan perlakuan atau tindakan. Jadi predikatnya verb atau kata kerja. Dan yang digunakan juga itu kata kerjanya harus verb one atau kata kerja pertama. Kenapa alasannya? Karena ya sama seperti tadi, karena ini simple present tense dan menggunakan bentuk present atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang ini. Jadi itu predikatnya harus verb. Kakaknya pernah dengar nggak sih apa itu simple past tense? Nggak tahu kak. Nah, jadi simple past tense itu kalimat yang menceritakan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau dan selesai di masa lampau juga. Nah, di situ terdapat rumusnya subject plus verb 2 atau verb to. Nah, di sini subject itu sebagai pelaku, verb 2 itu sebagai kata kerja kedua. Lalu contohnya ya. Contohnya itu she presented her research in class. Dia mempresentasikan penelitiannya di kelas. Di sini she itu sebagai pelakunya atau subjek. Terus verb 2-nya itu presented-nya. Itu ada akhiran ed-nya. Lalu yang terakhir ada research in class-nya itu menyatakan kejadian di masa lampaunya. Mungkin bisa dimengerti. Sudah. Oke, terima kasih. Kakaknya tahu nggak sih apa itu simple future tense? Nggak pernah kak. Nah, jadi simple future tense itu tenses yang menunjukkan suatu peristiwa yang terjadi di masa yang akan datang atau di masa depan. Lalu future juga biasanya menggunakan kata bantu will untuk menyatakan tindakan yang akan diselesaikan. Lalu untuk penggunaan going to itu dipakai untuk menyelesaikan suatu masalah, tetapi sudah direncanakan sejak awal sebelum saat berbicara. Nah, lalu rumusnya itu yang pertama ada dalam bentuk positif. Itu rumusnya subject plus will plus verb one plus object. Lalu yang kedua dalam bentuk negatif. Itu rumusnya subject plus will not plus verb. Lalu yang ketiga ada bentuk integratif atau pertanyaan. Itu rumusnya will plus subject plus verb. Nah, keterangannya di sini will itu sebagai kata bantu yang digunakan untuk I, we, they, she, he, it. Nah, contohnya I will study English tonight. Saya akan belajar bahasa Inggris malam ini. Nah, itu contoh kalimat positifnya. Untuk kalimat negatifnya, I will not study English tonight. Saya tidak akan belajar bahasa Inggris malam ini. Nah, dalam bentuk
negatif ini itu kita tinggal nambahin notnya aja. Nah, lalu yang ketiga ada will you study English tonight? Itu kalimat tanya. Apakah kamu akan belajar bahasa Inggris malam ini? Mungkin bisa dimengerti? Bisa. Oke, terima kasih.